Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan juga salam rahayu bagi kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM akhir 035. Saya merupakan mahasiswa daripada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi dari Universitas Diponegoro Angkatan 2023. Di sini saya membuat video itu sebagai bentuk laporan daripada praktikum pertemuan ke-12 dengan judul Inverter Sine Wave daripada mata kuliah Sistem Kendali Elektrik yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT dan juga Ibu Aulia Istiqomah STMT. Oke, mungkin langsung aja ke materi yaitu inverter sine wave. Sebelumnya kita masuk ke daftar dulu. Daftar yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada Arduino Mega, yang kedua ada SP32 S2 Mini, yang ketiga ada modulasi sinyal sine wave, yang keempat ada LC filter, yang kelima ada percobaan yang telah dokumentasi. Yang pertama yaitu Arduino Mega. Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk aplikasi dengan kebutuhan input, output, dan juga program yang kompleks. Board ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz serta memiliki memori besar sebesar 256 KB flash, 8 KB SRAM, dan juga 4 KB EEPROM sehingga cocok digunakan pada sistem otomasi, robotika, dan juga kontrol industri sederhana. Arduino Mega mendukung berbagai komunikasi seperti UART, SPI, dan juga I2C, sehingga mampu terhubung dengan banyak perangkat secara bersamaan. Berdasarkan pada datasheet ATmega 2560 di atas, yaitu Arduino Mega memiliki 54 pin digital input-output, 16 pin analog, dan juga 15 pin PWM full switch modulation, serta 4 port serial hardware. Pin out Arduino Mega seperti pada gambar yang di atas itu, dengan fungsi setiap pin, mulai dari pin digital, analog, PWM, komunikasi, TX atau RX, SDA, SCL, MISI, MISO, SCK, hingga pin interrupt dan juga power. Pin out ini membantu pengguna memahami fungsi masing-masing pin sehingga memudahkan perancangan, rangkaian, dan pemrograman sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada SP32S2 Mini, yaitu merupakan sebuah papan mikrokontroler berbasis ESP32S2 yang dirancang untuk aplikasi Internet of Things dengan ukuran kecil dan juga konsumsi daya yang sangat rendah. Board ini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan sudah dilengkapi dengan WiFi terintegrasi, sehingga sangat cocok untuk sistem monitoring, smart device, dan juga kontrol jarak jauh. Berdasarkan datasheet ESP32S2, microcontroller ini memiliki CPU 32 bit, ADC, PWM, touch sensor kapasitif, serta antarmuka komunikasi seperti SPI dan juga I2C. Dan dapat juga diprogram menggunakan Arduino IDE maupun MicroPython. Oke, selanjutnya itu pinout ESP32S2 Mini seperti gambar di atas, menunjukkan sebagian pembagian pin GPIO yang multifungsi, termasuk pin ADC, PWM, touch, serta jalur komunikasi seperti SPI, MOSI, MISO, SCK, SCS, dan juga I2C, SDA, SCL. Selain itu, tersedia pin khusus robot, reset, 350 GND, dan 350 itu yang artinya 3 volt. Jadi ada dua, GND ground plus VBus yang digunakan untuk pemrograman dan satu daya. Pinout ini membantu pengguna memahami fungsi tiap pin sehingga memudahkan perancangan, rangkaian, dan juga integrasi SP32 S2 Mini ke dalam sistem IoT secara efisien. Selanjutnya ada modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah sebuah proses mengubah satu atau lebih parameter sinyal sinus pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase dengan menggunakan sinyal informasi. Tujuan modulasi ini adalah agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien, stabil, dan juga tahan terhadap gangguan, terutama pada sistem komunikasi dan juga pengelolaan sinyal. Dalam praktiknya, modul sine wave umum digunakan dalam bentuk modulasi amplitudo atau AM, modulasi frekuensi FM, dan juga modulasi fase atau PM. Perubahan parameter sinus tersebut membawa informasi tanpa mengubah bentuk dasar gelombang sehingga sinyal tetap halus dan juga kontinu. Modulasi sine wave banyak diterapkan pada sistem komunikasi analog, pembangkitan sinyal kontrol, serta aplikasi elektronika dan juga otomasi. Selanjutnya ada LC filter. Apa sih LC filter itu? LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang terdiri dari induktor dan juga kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu
dan juga meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Induktor bekerja menahan perubahan arus, sedangkan kapasitor menahan perubahan tegangan, sehingga kombinasi keduanya efektif dalam menyaring noise atau ripple pada sinyal listrik. Dalam aplikasi elektronika, LC filter sering digunakan sebagai low pass, high pass, atau band pass filter. Misalnya untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi sinyal analog mendekati gelombang sinus, serta mengurangi gangguan pada satu daya dan juga sistem komunikasi. Keunggulan LC filter ini sendiri yaitu adalah efisiensi tinggi dan kehilangan daya yang rendah dibandingkan filter resistif. Oke, selanjutnya Yang untuk pertama. percobaan. Yaudah satu aja tuh sih. Udah. Ya gimana Dah. sih, satu aja. Ojan Udah. aja. Iya. Oh, jangan promo. Stop dong. Oh iya tak. Katanya bervariasi. Mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus. Yang pertama. Yaudah satu aja tuh sih. Udah. Ya gimana Dah. sih, satu aja. Ojan Udah. aja. Iya. Oh, jangan promo. Stop dong. Oh iya tak. Katanya bervariasi. Ya. Di sini ada hasil gelombang dan juga ada pemrograman dan juga sebuah alatnya. Alat dan bahan yang digunakannya itu satu Arduino Mega plus kabel ke driver, satu SP32 kabel plus kabel ke driver, terus satu driver BTS 7960. Selanjutnya ada satu trafo, satu kapasitor non polar 220 volt. Selanjutnya ada satu induktor, satu osiloskop dan juga satu power supply. Ah. Frekuensi 25 Situ rasanya mengisah. Aku belajar kerja apa nih? Bentar Jelas dong. kok, langsung. Kita udah Jadi di sini untuk percobaannya sendiri itu ada 10 percobaan Arduino Mega 10 percobaan Arduino Mega 2560 dan juga 10 percobaan Wemos Lowlin 32 S2 Mini. Itu di sini ada variasinya, ada 10 Hz sine wave, 10 Hz PWM, sine wave 50, juga duty cycle 40. Selanjutnya juga di Wemos sama juga untuk hasil percobaan. Kerja balik. Apa ya ini ya? Oh iya, duduk bareng kau dia. Kalau di slidernya diubah bisa berubah. Nggak berubah. Ini percobaan di mana pertama dengan duty cycle 50 dan PWM frekuensinya itu 25 serta frekuensinya itu 50 seperti itu. Oke, ini gelombang sebelum kena filter dengan frekuensi 50, PWM frekuensinya 25 dan duty cycle-nya 50. Mana gak bunyi, Cok? Bawa. Ya kalau aman gitu. Oke, selanjutnya yaitu masuk kesimpulan pada praktikum untuk pertemuan ke-12 ini yaitu berdasarkan percobaan pada bagian inverter sine wave tadi dapat disimpulkan bahwa proses pembangkitan gelombang sinus dapat dilakukan dengan mengatur sinyal PWM melalui teknik modulasi yang tepat sehingga diperoleh bentuk gelombang keluaran yang menyerupai sine wave. Pengaturan parameter seperti frekuensi, duty cycle, dan juga fase PWM sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Selanjutnya ada penggunaan LC filter terbukti efektif dalam
dalam mereduksi komponen harmonisa dan juga ripple dari sinyal PWM sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih halus dan mendekati gelombang sinus murni. Percobaan ini menunjukkan bahwa kombinasi modulasi PWM dan penyaringan AC merupakan prinsip dasar yang penting dalam perancangan inverter Zenwave untuk aplikasi elektronika daya sistem otomasi. Oke, sekian terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan laporan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.